Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita di acara Koja-Koja Puadati. Tentunya kami punya ungkapan dari para leluhur yang selalu kami ungkapkan di setiap acara Koja-Koja. Mari kita boleh pada kali pusi, boleh pubua kali pusi, boleh laki akan ciana kampung ibami, boleh laki akan ciana pia ibadami, uhancu, umaraku, umasaka, ubinasa. Jauh kita, mari kita, jauh, mari. Ungkapan ini adalah ungkapan dari para leluhur kita. Marilah kita perbaiki negeri ini, marilah kita jaga negeri ini. Oke, dalam acara Koja-Koja kita ini hari ini kita memang mengangkat tema yang agak sedikit menggelitik buat kita masyarakat dan rakyat Buton, yaitu seriuskah rakyat Buton memperjuangkan pemekaran provinsi Kepulauan Buton? Ini tema memang hasil dari pengamatan kami sudah kurang lebih di 3 tahun di komunitas Kerton, yang di dalamnya ada Ketua Sekber, ada Pak Amirul, ada Koordinator Sekber Pak Umar, ada Pak Aisanrin, ada juga Wakil Bupati Wakatobi Ibu Ilmiati Daud, ada Pak Hugua, dan ada Pak Safika. Di komunitas ini kemudian selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita selalu berbicara tentang persoalan pemekaran provinsi Kepulauan Buton. Namun saat ini Bapak-Bapak sekalian, sudah kurang lebih 2 tahun ini kita terganjal oleh moratorium yang tentunya ini hasil dari kajian pemerintah, sehingga kemudian muncul yang namanya moratorium. Nah, sementara undang-undang kita itu sudah, undang-undang pemekaran kita seharusnya provinsi Kepulauan Buton ini sudah layak menjadi sebuah provinsi dari berbagai aspek. Oleh karena itu hari ini kami hadirkan beberapa narasumber. Yang pertama ada Ibu Ilmiati Daud, Wakil Bupati Wakatobi. Selamat siang Ibu. Kemudian ada Bapak Lajusmani SE, Ketua atau Kepala Sekretariat Sekber Provinsi Kerton, atau beliau yang selama ini berjuang di dalam administrasi percepatan pemekaran Kerton. Selamat siang Pak Jusmani. Kemudian ada Pak Dr. Laude Abdul Munarfi MSI, juga sebagai narasumber kita. Selamat siang Pak Munarfi. Dan kemudian ada Pak Laude Tarmin. Beliau adalah salah satu pejuang pemekaran Kabupaten Buton Selatan. Selamat siang Pak Tarmin. Dan ada pemerhati budaya kita yang juga Presidium Kongres Buton, Rakyat Buton, Bapak Takdir Muharam Rauf. Selamat siang Pak Takdir Muharam Rauf. Jadi hari ini kita punya 5 narasumber. Tadinya kami sudah mencatat narasumber ini, dan di bagian akhir mereka kemudian ada kesibukan. Pertama Bung Alimuddin baru
kemarin mengkonfirmasi kembali katanya ada perkawinan kemenakannya kedua ketua Barisan Nasional Percepatan Kepton Bapak Arifudin yang juga ketua Nasional Demokrat Kota Bau juga ada acara di Kendari dan baru kemarin menginformasikan kepada kami. Kemudian Pak Umar ada tamu di Tamban dan beliau sudah meminta kesediaan daripada Kepala Sekretariat Sekber untuk mewakili beliau yaitu Bapak Lajus Mani. Dan yang terakhir Pak Ais Tamrin baru saja mengkonfirmasi melalui WA bahwa beliau harus menghadap kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi hari ini beliau tidak bisa hadir. Namun demikian, saya tidak akan berkecil hati dengan tidak hadirnya para tokoh-tokoh elit kita, karena ini pemekaran Kepton ini adalah bagian dari kita semua dan ini adalah kepentingan kita semua. Oleh karenanya, saya minta pertama untuk meminta tanggapan, meminta materi dari Pak Laude Abdul Munafi SPD MSI untuk Ibu Ilmiati. Sebentar, saya kira barangkali saya akan memberikan waktu, tapi saya hanya ingin Pak Munafi dulu melihat dari nilai kesejarahan tentang Kepton dan tentunya saja kami ingin masyarakat ingin tahu bahwa nilai kesejarahan daripada Provinsi Kepulauan Buton ini patut dibanggakan untuk menjadi atau menjadi dasar pemekaran Kepton itu sendiri. Pada Bapak, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, ada Ibu Ilmiati Daud selaku Wakil Bupati Wakatobi. Selamat Bu, terpilih kembali sebagai pimpinan daerah Kabupaten Wakatobi. Yang saya hormati Pak Jusmani, Sekber Pembentukan Provinsi Kepton, rekan-rekan narasumber yang lain, Pak Takdir, kemudian orang tua kita, tokoh pemekaran dari Busel tadi, rekan-rekan sekalian. Saya terima kasih Pak Aslan. Acara ini memang sangat menggelitik. Jadi pada saat di TV One acara Lawyer Club itu di berhenti, ya secara lokal kita bisa menggagas sebuah kegiatan yang mirip-mirip acara di TV One itu. Ini bagus dilanjutkan terus dengan kita menangkap tema-tema penting di masyarakat, agar apa yang ada di masyarakat itu tidak kehilangan arena, tidak kehilangan ruang untuk diwacanakan. Tema kerja-kerja kita pada hari ini yang dipilih oleh penyelenggara memang sangat menggelitik. Seriuskah orang Buton memperjuangkan Provinsi Kepulauan Buton? Izinkan saya, Ibu dan Bapak sekalian, saya mau berbicara tidak dalam kerangka untuk menjawab pertanyaan tema tersebut. Tapi sesuai dengan permintaan Pak Aslan, izinkan saya untuk mengurai sedikit benang-benang merah sejarah yang terkait dengan masa lalu negeri ini. Ibu dan Bapak sekalian, Buton yang kita jumpai hari ini niscaya negeri yang pernah berdaulat pada masanya, yang telah melampaui proses panjang perjalanan sejarah. Ia mempunyai sejarah karena manusia yang mendiaminya
telah melibatkan diri dalam kehidupan negeri ini hingga ia sampai pada wajahnya seperti sekarang. Manusia yang telah menyejarahkan diri di atas persada negeri ini pergi dan datang silih berganti, melampaui abad, melampaui tahun, melampaui bulan, melampaui minggu, dan berjuta-juta hari, dan niscaya masih akan menyusul hari-hari esok dalam peredaran siang dan malam yang silih berganti. Dalam lintasan perjalanan waktu itulah terjelma tonggak-tonggak ingatan bagi peradaban yang berkelanjutan. Mengertilah kita yang hidup hari ini dan yang akan datang kemudian, bahwa sesungguhnya kehidupan adalah pertemuan antara masa silam dengan masa yang akan datang, yang dipertemukan oleh masa kini. Akan halnya buton kini, akan halnya buton yang kita jumpai hari ini, akan halnya buton tempat kita menghirup udara kehidupan hari ini, niscaya adalah kenyataan-kenyataan masa silam yang akan senantiasa bersua dengan harapan-harapan masa depan yang membuhul dalam kenyataan hidup masyarakatnya masa kini. Ia adalah sejarah yang akan terus menyejarah seiring perjalanan waktu. Ibu dan bapak sekalian, masa kini ada karena masa silam. Masa kini adalah bagian dari masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kerangka membangun kehidupan di masa kini, sekaligus untuk menyiapkan kerangka landasan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, maka tidak salah jika sesekali kita menoleh ke belakang, jika sesekali kita menoleh ke masa silam, ibarat pelayaran tangka atau perahu. Tidak salah jika sesekali kita menoleh ke Wana, menoleh ke Buritan, guna berbelanja hikmah dan meraup kearifan sebagai pijakan untuk menata masa kini, sekali lagi sekaligus untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, mungkin tidak ada salahnya melalui kesempatan ini sejenak kita mengembara, menelusuri relung-relung masa silam negeri ini, karena mungkin di sana kita akan bisa memperoleh hikmah bagaimana kita membangun kehidupan yang lebih baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Inilah barangkali relevansi tema yang akan kita bicarakan dalam diskusi kita ini. Kesultanan Buton, sebagaimana kita ketahui, negeri yang berdaulat pada masanya, itu wilayahnya, kalau kita lihat batas-batas geografisnya, di utara itu sampai Kerajaan Luwu, di selatan sampai Laut Flores, di timur sampai Laut Banda, dan di barat sampai Selat Bone. Itulah batas-batas wilayahnya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, batas wilayah itu ada 4 provinsi. Di utara itu berbatasan dengan Sulawesi Tengah, di selatan dengan Nusa Tenggara, di barat dengan Sulawesi Selatan, di timur dengan Maluku. Dari 17 kabupaten kota, ibu dan bapak sekalian, dalam provinsi Sulawesi Tenggara hari ini, daerah yang merupakan eks Kesultanan Buton itu ada 10 kabupaten kota. Kita bayangkan, dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara hari ini, 10 kabupaten kota adalah eks wilayah Kesultanan Buton. Mari kita hitung. 1. Bau-Bau, 2. Kabupaten Buton, 3. Buton Selatan, 4. Buton Tengah, 5. Buton Utara, 6. Wakatobi, 7. Bombana, 8. Muna, 9. Muna Barat, dan 10. Konawe Kepulauan. Ada Wawudi di sana. Makanya kalau kita meminta provinsi, memang tidak salah. Karena negeri yang berdaulat ini cakupan wilayahnya pada masa lalu begitu luas. Apalagi ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain untuk sebuah negara. Kita memiliki konstitusi, undang-undang dasar. Kita memiliki bahasa persatuan sekaligus lingua franca. Kita memiliki mata uang. Kita memiliki sistem pemerintahan yang mirip-mirip sistem pemerintahan Republik Indonesia sekarang. Karena Buton itu selain centralized, dia juga desentralisasi yang dibuktikan dengan pemberian otonomi baik kepada Kadie maupun kepada Barata.
Jadi kebesaran negeri pada masa lalu, ketika kita harus berintegrasi dengan Republik Indonesia, memang sebuah keikhlasan yang luar biasa. Apalagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu kan tidak ada larangan mengenai pemekaran wilayah. Tidak ada klausul di dalam Undang-Undang Dasar itu yang membatasi sampai seberapa banyak jumlah kabupaten kota, jumlah provinsi dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi ini barangkali peluang-peluang, malah peluang yang secara konstitusional. Ketika kita harus berintegrasi dengan Republik Indonesia, coba kita bayangkan, barangkali ada penggalan sejarah yang selama ini luput dari pengetahuan umum. Ketika berlangsung konferensi Malino pada bulan Juli 1946, ada itu orang mengatakan, banyak sekali saya baca di media sosial, Bang Jusmani, ada foto Sultan Buton dengan Presiden Soekarno. Orang mengatakan itu katanya momen konferensi Malino. Sebenarnya itu bukan momen konferensi Malino. Ngapain Bung Karno mau datang di konferensi Malino? Konferensi Malino itu pembangkangan terhadap Republik Indonesia. Ngapain Bung Karno datang ke sana? Kebetulan itu foto saya yang temukan pertama kali tahun 95 di Balalompoa, ketika mendampingi Paman Arafah dulu menghadiri acaranya Bang Alimuddin ini di Makassar, acara HIPMI saat itu. Saya temukan foto itu di Balalompoa, di Goa. Jadi itu bukan momen konferensi Malino, itu momen konferensi di Makassar. Nanti saya jelaskan sebentar. Di konferensi Malino itu kan gagasan Van Mook untuk menjadikan Indonesia negara federal. Salah satu anggota negara federal itu adalah negara Indonesia Timur. Memang di konferensi itu delegasi Buton hadir, delegasi Bone hadir, delegasi Goa hadir, termasuk Sultan Buton. Tetapi di dalam konferensi Malino itu gagasan Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur tidak tercapai. Maka 6 bulan berikutnya, pada bulan Desember 1946, dilanjutkan dengan konferensi Denpasar. Di dalam konferensi Denpasar itulah gagasan Van Mook untuk membentuk negara Indonesia Timur yang terikat langsung dengan pemerintah kerajaan Belanda dihasilkan. Ingat, di masa RIS antara tahun 46 sampai 1949, yang namanya negara Republik Indonesia itu wilayahnya hanya Jawa dengan Madura. Di luar itu adalah negara-negara bagian. Di Jawa Barat itu ada negara Pasundan, di Sumatera juga demikian, kemudian Kalimantan ada negara Borneo, di kawasan timur ada negara Indonesia Timur. Itu dilahirkan di dalam konferensi Denpasar pada bulan Desember 1946. Konferensi itu berhasil melahirkan negara Indonesia Timur, tetapi delegasi Buton tidak hadir di sana. Mungkin pertanyaannya, kenapa delegasi Buton tidak hadir? Makanya tadi saya baca sepintas tulisannya Pak Jusmani, abang kita. Saya katakan saya tertarik ini dengan diksi ini. Ya. Ketika Sultan Buton atau delegasi Buton tidak hadir di dalam konferensi Denpasar yang melahirkan negara Indonesia Timur, tidak bisa kita mengatakan karena pada saat itu mungkin tidak ada kapal. Makanya delegasi Buton tidak bisa ke Bali. Sinyalemen kemudian berkembang. Saya kebetulan melakukan penelitian dalam penulisan disertasi saya melakukan penelitian di kantor arsip Makassar dan saya temukan itu dokumen-dokumennya. Pertanyaannya, kenapa delegasi Buton tidak hadir di sana? Boleh jadi mungkin Buton mempertahankan loyalitas terhadap NKRI, atau boleh jadi juga Buton ingin berdiri sendiri menjadi sebuah negara yang berdaulat. Dalam konferensi Denpasar itulah dihasilkan memorandum secara sepihak bekas daerah Afdeling Buton and Laigul, yang di dalamnya ada Kesultanan Buton berdasarkan Stablat tahun 1927 secara sepihak dimasukkan dalam wilayah Keresidenan Sulawesi Selatan. Sebab negara Indonesia Timur itu terdiri atas 5 wilayah keresidenan. Keresidenan Sulawesi Selatan, Keresidenan Sulawesi Utara, Keresidenan Maluku, Keresidenan Bali,
dan Lombok serta Keresidenan Timur dan pulau-pulau lainnya. Secara sepihak Buton dimasukkan di dalam wilayah Keresidenan Sulawesi Selatan yang berpusat di Makassar. Jadi Makassar pada saat itu mengemban dua fungsi. Fungsinya yang pertama adalah sebagai ibu kota Keresidenan Sulawesi Selatan, termasuk di dalamnya wilayah ex Afdeling Buton and Laibui Sulawesi Tenggara. Dan peran yang kedua yang diemban Makassar adalah sebagai ibu kota negara Indonesia Timur. Nah, jadi secara sepihak itu sebenarnya pencaplokan itu. Nah, masa RIS kemudian berakhir tahun 1950 ketika Indonesia kembali ke negara kesatuan. Di tahun 1950 itulah Presiden Soekarno berkeliling ke seluruh Nusantara, termasuk datang ke Makassar sebagai bekas ibu kota negara Indonesia Timur, mengajak daerah-daerah untuk masuk berintegrasi secara kafah dalam negara Republik Indonesia. Di momen foto itulah foto Presiden Soekarno dengan Sultan Buton itu tahun 50 di Makassar. Jadi itu bukan konferensi Malino. Konferensi Malino itu pembangkangan itu terhadap NKRI. Nah, tahun 1952 kemudian dibentuk ya, karena kita sudah secara kafah masuk dalam negara Republik Indonesia. Tahun 52 dibentuk Kabupaten Sulawesi Tenggara. Satu kabupaten dari 7 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Bukan Sulawesi Selatan Tenggara, Sulawesi Selatan. Ibu kotanya di Makassar. Maka mulai tahun 51, tahun 52 dilakukan demokratisering. Pejabat-pejabat Swapraja dihapuskan. Wakil Gubernur Khairuddin Sahadat datang ke Bau-Bau memberhentikan beberapa pejabat. Yang terakhir itu kan tinggal jabatan Sultan dibantu beberapa anggota Dewan Swapraja. Jadi bayangkan pengorbanan kita ini satu-satu. Tahun 52. Nah, kerajaan-kerajaan lain, Ibu dan Bapak sekalian, ketika berintegrasi secara kafah dalam NKRI, mereka mendapatkan kompensasi positif. Salah satu bentuk kompensasi dimaksud adalah raja yang berkuasa pada saat itu ex officio menjadi bupati. Raja Bone terakhir Andi Mapanyuki pada saat itu ex officio menjadi bupati Bone yang pertama. Raja Goa juga demikian. Pertanyaannya, kenapa Sultan Buton tidak menjadi bupati? Padahal pengorbanan kita sama. Kita juga sama-sama ikhlas berintegrasi dalam NKRI. Nah, Kabupaten Sulawesi Tenggara yang berpusat di Bau-Bau itu periodenya dari tahun 52 sampai 1960. 6 bupati yang menjabat, nanti bupati terakhir baru ada orang Buton yang menjadi pimpinan. 5 bupati sebelumnya semua dari luar itu. Mulai dari Abdul Razak Bagindo Maharajolelo, Pusadan, saya lupa seterusnya. Yang terakhir itu bupati ke-6 itu Laode Manarfa. Tapi ada juga peran atau ada manfaat yang diperoleh Jakarta dengan ditempatkannya Pak Manarfa sebagai bupati. Karena di tangan Manarfa atau dalam kepemimpinan Manarfa, Kabupaten Sulawesi Tenggara itu berhasil dimekarkan menjadi 4 kabupaten baru. Kabupaten Buton, Muna, Kendari, Kolaka. Di tangan Pak Manarfa itu. Setelah Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi 4, Pak Manarfa ditarik lagi ke Makassar pada saat itu. Tapi sebelum pembentukan 4 kabupaten baru di ex Kabupaten Sulawesi Tenggara itu, Sultan Buton juga memberikan kontribusi yang amat luar biasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu ketika beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk pemekaran Kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi 4, Muna itu tidak memenuhi syarat menjadi kabupaten. Maka diserahkanlah ex distrik Kulisusu dan ex distrik Wakurumba Selatan untuk menjadi kecamatan dalam kabupaten persiapan Muna. Itu juga peran itu. Ada yang mengatakan itu kan ditukar katanya. Ditukar dengan gula mas. Gula kudo Mawasangka. Loh, gula kudo Mawasangka memang bukan wilayah Buton.
Jadi bukan ditukar, memang untuk memenuhi syarat agar Muna bisa menjadi kabupaten baru. Ya, terbentuknya 4 kabupaten itu kemudian menambah jumlah kabupaten dalam wilayah Sulawesi Selatan. Pada saat itu juga kemudian nomenklatur provinsi berubah dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Sulselra. Di Sulawesi Utara juga demikian, Sulut Teng, Sulawesi Utara Tengah yang berpusat di Manado. Ya. Masa Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara itu dari tahun 60 sampai 64 di bawah Gubernur Andi Rifai. Tahun 64 kemudian kita mekar menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi sebelum Sulawesi Tenggara mekar menjadi provinsi, ada perjuangan. Ada perjuangan untuk memekarkan daerah ini menjadi Provinsi Sulawesi Timur. Saya dengar sendiri, saya mau wawancari pelaku sejarah, Paman Arfa, ketika usulan Provinsi Sulawesi Timur itu dibawa ke Depdagri, Menteri Dalam Negeri mengatakan, karena dengan usulan wilayah yang begitu luas, ada sebagian masuk wilayah Sulawesi Tengah, kalau begini katanya kekayaan alam Sulawesi praktis akan masuk di dalam Provinsi Sulawesi Timur yang diperjuangkan itu. Makanya kemudian itu tidak diakomodir oleh pemerintah. Nah, itu antara lain yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, ada relung-relung sejarah ini yang barangkali kalaupun juga ini mungkin bisa memperkuat alasan kita untuk meminta provinsi itu. Tapi terlepas dari itu semua, saya kira kan ibarat makanan ini sudah masak. Ibarat makanan sudah masak. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk memekarkan provinsi itu kan sudah, ya boleh dikatakan 100% sudah siap. Tinggal yang kita butuhkan hari ini bagaimana, karena yang mau dimekarkan ini bukan bau-bau, yang dimekarkan ini bukan Wakatobi, yang dimekarkan ini Sulawesi Tenggara. Jadi idealnya memang kita berharap komitmen provinsi induk itu harus komitmen provinsi induk itu yang mesti ditagih. Kita berhitung secara politis. Ini mumpung yang menjabat gubernur hari ini orang yang kita harapkan keberpihakan besarnya untuk mendukung perjuangan ini. Selesai beliau belum tentu ada ruang seperti ini. Jadi momennya kita manfaatkan ini, waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Jangan saya juga kurang sepakat kalau kita tertahan karena moratorium. Moratorium itu diskresi. Moratorium itu bukan undang-undang. Artinya diskresi itu bisa berubah setiap saat, selera zaman itu tentunya. Mungkin zaman ini belum. Di zaman sesudah Jokowi barangkali akan ada diskresi baru untuk mengakomodir itu semua. Kemudian ada juga informasi yang pernah saya peroleh dari mantan anggota Komisi 2 DPR RI. Sudah ada kesepakatan di dalam pembahasan di DPR pada saat itu bahwa Indonesia ini katanya maksimal akan terdiri dari 45 provinsi. 45 provinsi. Dan untuk Sulawesi Tenggara itu masih dimungkinkan satu. Masih dimungkinkan satu. Kita berharap yang satu inilah Provinsi Kepulauan Buton ini. Karena kita tidak tahu ke depan momen politik berubah. Siapa tahu justru daratan yang akan dibekarkan menjadi 2. Jadi kesempatan inilah mari kita gunakan sebaik-baiknya mumpung ada tokoh-tokoh kita di masa gubernur sekarang. Mari kita genjot perhatian pemerintah provinsi supaya betul-betul mendorong ini. Apatah lagi ini kan aturan yang berlaku sekarang beda dengan yang dulu. Yang dulu begitu diketok langsung dia jadi provinsi. Sekarang tidak. Provinsi persiapan dulu. Selama dia statusnya provinsi persiapan, maka budget atau anggaran pembangunan itu masih terikat dengan provinsi induk. Nah, ini juga barangkali yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, terima kasih Pak Munafi. Itu yang dapat saya sampaikan. Memang betul sekali bahwa dari kupasan Bapak tentang nilai kesejarahan dari pembangunan atau pengembangan provinsi Sulawesi Tenggara itu
sudah harus